Pandu ini jangan main belakang, main depan kita. Ada pada nih, Ada lawan pada teman ya? saya nih. Ah, Kurang ajar ini, ngadu domba ya kerjanya. natang keren. Beraninya di belakang. Di depan kami pasang ini. Ayo lawan kita satu-satu. Enggak ada otak kalian adu domba ya kerjanya. Oke. Mana mau keren kami tunggu. Tentukan waktu dan tanggalnya. Natang keren. Jumlahe lho sampean demo iku lho. Nek 36 terus kate nandingi FPI. 36 terus kate bubarno FPI. Itu kon di dalane sampean iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bagi yang beragama lain, sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari terakhir ini ada beberapa aksi demonstrasi di beberapa daerah yang pada intinya mereka menolak kedatangan Habib Rizik, menolak FPI, dan sudah kita lihat di beberapa media jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa saja, puluhan ya, jumlah peserta aksinya itu puluhan, tidak sampai ratusan apalagi ribuan. Kalau kita analisa tujuan dari aksi-aksi tersebut, tentu pertama adalah pembunuhan karakter kepada imam besar umat Islam Habib Rizik Syihab yang ingin dicap sebagai tokoh radikal, intoleran, merongrong negara, pemecah belah bangsa. Kurang lebih narasinya seperti itu ya. Tujuan mereka adalah pembunuhan karakter kepada HRS. Terus yang kedua, ya tujuannya ingin menggembosi perjuangan HRS ya, melawan kezaliman, terutama program revolusi akhlak ya. Dan yang ketiga tujuannya adalah ingin membubarkan FPI. Tujuan akhirnya ingin pembubaran FPI. Ya meskipun sebenarnya FPI mau bubar mau tidak, bagi kita umat Islam tidak ada masalah ya. Artinya FPI itu hanya alat, bukan tujuan ya. Tapi kita tetap akan melakukan perlawanan secara opini, secara hukum, dan seterusnya. Tapi seandainya pun tetap dengan kezaliman dibubarkan, maka masih banyak sarana perjuangan yang lain. Ada GNPF Ulama, ada PA 212, ada Forum Umat Islam, ada Forum Umat Islam Bersatu, dan seterusnya ya. Nah, kita coba akan melihat beberapa aksi yang terjadi yang ternyata menjadi bumerang bagi mereka sendiri, Gus. Blunder dan bumerang bagi mereka sendiri. Kita coba analisa satu persatu, dan ini adalah kemenangan bagi umat Islam ya. Misalkan ada kemarin itu puluhan orang demo tolak HRS di Jakarta, Gus. Iya. Mengatasnamakan yaitu kelompok Indonesia Timur. Wah. Nah, mereka ini di sini mengecam, menghina, mencaci maki ya HRS. Dan ini ada indikasi upaya adu domba yang bernuansa sara, sahabat ya. Jadi ini ada upaya untuk mengadu domba sesama anak bangsa dan ada nuansa sara. Jadi seakan-akan HRS ini mau dibenturkan dengan suku Ambon, suku-suku yang ada di wilayah Indonesia Timur ya. Nah, tetapi ternyata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi mereka hendak makar, tapi Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi mereka ini ingin menyerang HRS, tapi ternyata akhirnya yang terjadi apa? Mereka sendiri diserang oleh tokoh-tokoh di Indonesia wilayah timur. Mereka menyerang HRS, sekarang mereka sendiri yang diserang.
tadi pagi kalau tidak salah sudah ditayangkan oleh admin, tokoh-tokoh dari umat Islam dan tokoh-tokoh bangsa yang ada di Indonesia wilayah timur ya sudah mengecam keras dan bahkan mencari, mengejar Bobby kalau tidak salah namanya itu ya, yang pimpinan aksinya itu, yang mengatasnamakan kelompok Indonesia Timur. Padahal kelompok Indonesia Timur sendiri menolak, tidak ada itu. Kelompok Indonesia Timur cinta ulama, kami cinta ulama, kami cinta Habib Rizik, ulama, imam besar umat Islam. Jadi sekarang mereka ketakutan sendiri ini. Tidak tahu sekarang ini mereka ngumpet di mana ini yang kemarin aksi di Jakarta itu. Nah ini namanya wa makaru wa makarallah. Bahkan tidak sampai di situ Gus. Iya. Sampai ya pemerintah daerah dalam hal ini gubernurnya sendiri, Gubernur Maluku, sampai membuat pernyataan sikap bersama dengan tokoh lintas agama. Ada MUI, ada persatuan dari gerejanya juga, kita bacakan ya. Forkopimda juga, semua pimpinan daripada pemerintah daerah di sana hadir memberikan pernyataan sikap yang pada intinya menolak aksi yang mengatasnamakan Indonesia Timur menolak HRS. Karena Indonesia Timur mereka cinta HRS, ya. Bahkan di poin yang keempat di sini, sebelumnya Gubernur ini menyatakan bahwasanya di Maluku sudah kondusif, aman, jangan coba-coba memprovokasi, membentur-benturkan, mengadu domba sesama anak bangsa. Ini peringatan dari seorang gubernur yang luar biasa menurut saya Gus. Ya. Iya. Pak Murad ya. Pak Murad Ismail ya. Nah, bahkan di situ dia meminta agar mengusut tuntas siapa dalang, aktor intelektual daripada aksi di Jakarta yang menolak HRS dengan mengatasnamakan Indonesia wilayah timur. Ya. Nanti linknya bisa ditampilkan, videonya juga sudah kita tampilkan di Amazing Pasuruan. Nah terus kemudian, sahabat Amazing Pasuruan, kenapa FPI terus kemudian tidak bereaksi Gus ya? Yeah. Ada pertanyaan, mengapa FPI tidak bereaksi di Jakarta? Padahal di Jakarta itu basisnya FPI. Ya. Padahal jumlah mereka yang demo tidak seberapa. Jadi sahabat Amazing Pasuruan, FPI memang saat ini sudah cukup dewasa ya dalam menghadapi berbagai intrik, upaya adu domba, fitnah dan sebagainya ya. Karena memang sudah berpengalaman setelah sekian 22 tahun ya, 22 tahun menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, hadangan, rintangan, cacian, fitnahan, itu sudah teruji betul ya. Sehingga tidak terprovokasi. FPI tidak terprovokasi untuk misalkan bisa saja kan melakukan aksi tandingan di tempat yang sama, jam yang sama. Maka ini berpotensi bentrok. Atau bahkan misalkan FPI terprovokasi kemudian menyerang, bisa saja kalau mau. Bahkan di Jakarta itu kan menjadi basisnya FPI ya, selain Banten, Madura, Aceh, Jawa Barat, itu basis-basis besarnya FPI ya. Kalau misalkan yang demo mengatasnamakan Indonesia Timur itu kemarin cukup dengan 10 laskar selesai itu kalau mau. Karena jumlahnya nggak seberapa. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena FPI tahu ini ada upaya adu domba yang sistematis, yang nanti kalau FPI ini terprovokasi kemudian melakukan penyerangan misalkan, maka yang terjadi apa? Episode berikutnya FPI akan dibenturkan. FPI menyerang suku Ambon, FPI bentrok dengan suku ini di wilayah timur. FPI bentrok, bubarkan FPI. Ini episode berikutnya yang memang sedang dirancang oleh dalangnya ini Gus, yang nanti kita akan bicarakan dengan Gus Cek ini. Sopo dalangnya nanti ya. Nah ini sahabat Amazing Pasuruan, meskipun FPI besar di Jakarta bisa saja kan menggagalkan aksi itu, tapi tidak dilakukan ya. Dan ternyata memang Allah sendiri akhirnya yang membalas mereka ya. Sekarang mereka dikejar-kejar ini oleh orang Indonesia Timur ini. Dan kalau kita sedikit flashback ke belakang Gus ya, bagaimana pengalaman FPI misalkan 2008 dulu kan pernah ya tragedi Monas ya. Tragedi Monas, FPI diadu domba ya. Waktu itu FPI kan mendorong agar segera disahkan undang-undang anti pornografi, anti porno aksi. Tiba-tiba ada kelompok di seberang ini
yang menggunakan nama aliansi kebangsaan dan kebinekaan, yang terus kemudian melakukan aksi menolak undang-undang anti pornografi, anti porno aksi, dan mereka mengecam FPI. Ya, mereka mengecam FPI, mereka mengecam HRS. Waktu itu FPI terprovokasi, Gus. Iya. Menyerang kan di Monas, tragedi di Monas itu, melakukan penyerangan. Apa yang terjadi? Akhirnya episode berikutnya adalah FPI di framing FPI versus kebinekaan, FPI anti kebangsaan, dan seterusnya ya. Nah, ini kita sudah kenyang betul dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang semacam itu, sehingga kalau ada upaya Anda ingin mengadu domba lagi, ingin agar FPI terpancing, Anda sudah gagal total ya. Terus yang berikutnya, Gus, ini ya aksi yang ada di Jakarta mengatasnamakan Indonesia Timur. Terus kemudian ada lagi, Gus, aksi di Surabaya tadi, Min ya? Ya, tadi. Tadi apa kemarin? Tadi ya. Tadi ini ada aksi di Surabaya, ya. Yang tadi mungkin nanti bisa nanti ditampilkan, Min, videonya sekilas. Yang jumlahnya juga puluhan, gak sampai ratusan, Gus. Tapi keluar-keluarnya seakan-akan ini mewakili Jawa Timur ya. Wong jumlahnya loh, tadi admin sempat menghitung di video itu katanya cuma 36. 37 atau 36 tadi itu. 37. Ya. Umurnya wong bungkuk. Padahal kan ya kalau kita melihat FPI setiap aksi itu yo ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan. Ini ada aksi menolak FPI jumlahnya 36 ya. Di sini ada berita online-nya nanti ditampilkan dengan videonya. Dan kenapa kok FPI juga tidak bereaksi, Gus? Ya, FPI tidak bereaksi, FPI tenang, tetap cool, tetap santai, ya hanya mengamati saja, mengawasi saja, tidak melakukan upaya-upaya demo tandingan misalkan. Ya karena memang jumlahnya loh sampean demo itu loh, mek 36 terus katanya nandingi FPI. 36 terus katanya bubarno FPI itu kan didalani sampean itu. Yo gak level. Loh, FPI ini sudah besar, sudah ada di hati masyarakat. Setiap aksi sosial kemanusiaan ini disambut oleh umat di berbagai daerah ya. Apalagi kalau aksi misalkan menolak kezaliman, kemungkaran, menolak pemimpin kafir yang zalim misalkan. Itu aksinya jutaan antusias umat ini. Jadi FPI kelasnya sudah jutaan umat, terus tiba-tiba mau dibubarkan oleh aksi yang jumlahnya cuma puluhan orang. Ya diguyu-guyu sampean demo mek 36. Ya ndak mungkin FPI akan merespon. Ya kita biarkan saja, kita pantau sambil santai ya. Sambil ngopi ya. Karena ndak akan berdampak apa-apa kecuali Gus, tek demoe moro jumlahnya ratusan ribu. Lah, itu baru kita akan mensikapi. Tek sampean demo jumlahnya ratusan ribu, wis katakanlah 100.000. Baru iku kita akan mensikapi. Jumlahnya mek 37. 36 apa 37 ya. Enggak dihitung mana Min ya, dihitung mana, kuatir keliru. Baik ya, dan itu tadi akhirnya apa yang terjadi? Kita diam, kita hanya memantau saja. Ya sak piro sih kekuatanmu itu? Ya, padahal itu wis bayaran, Gus ya. Iya, wis bayaran. Pastinya. Dan aksi di beberapa daerah ada yang sudah mengakui bayarannya 50.000. Ya, jadi sampean demo menolak FPI, bubarkan FPI dibayar 50.000. Ya, terus kemudian apa yang terjadi? Ternyata aksi tersebut didatangi oleh masyarakat, Gus. Iya. FPI tidak terprovokasi, masyarakat yang bergerak sendiri nih. Masyarakat yang bergerak sendiri akhirnya terjadi bentrok kan? Nah, terjadi bentrok nanti bisa ditayangkan mungkin ya. Jadi akhirnya diserbu oleh masyarakat sampean. Sampean tidak berhadapan dengan FPI, berhadapan dengan masyarakat. Ya, akhirnya bubar kan aksinya kan. Nah ini yang terjadi sahabat. Jadi karena kenapa? Ya karena memang FPI sudah ada di hati masyarakat sahabat ya. Jadi FPI dizalimi, masyarakat yang bergerak ya. Terus kemudian juga kalau kita melihat aksi di beberapa daerah, Gus. Misalkan di Karawang, jumlahnya juga sakmono mekan, Gus. Iya. Ono sing kadang mek 12, mek 17. Yang di Karawang itu dibubarkan oleh warga. Ya dikejar-kejar, lari kan naik motor Min ya. Nanti mungkin ditampilkan juga kalau bisa ya, yang di Karawang itu. Dikejar-kejar oleh masyarakat aksinya ya. Mau menolak HRS,
tapi oleh masyarakat dikejar, dibubarkan oleh masyarakat ya. Terus kemudian ada lagi Gus, di Banten itu juga ada aksi yang mengatasnamakan Labas. Apa ya Gus? Laskar Pendekar. Laskar Pendekar Banten ya. Iya. Jadi mengatasnamakan, seakan-akan ini mengatasnamakan Pendekar Banten menolak HRS. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada klarifikasi resmi dari Laskar Pendekar Banten yang mengatakan mereka tidak pernah menolak HRS. Bahkan mereka mengatakan silahkan datang, kami tidak pernah menolak HRS, kami cinta ulama. Kami tidak menolak kedatangan Bapak Habib Rizik Syihab, Ketua FPI seluruh Indonesia. Lapas sekali lagi tidak menolak. Mengamankan kondusivitas. Hanya Dan mengamankan kondisivitas di daerah Banten. Ini kerumunan dari Banser. Mereka sebenarnya takut ada di belakang. Pada saat tadi digelar spanduk Habib Rizik, mereka tidak mau menyatu. Mereka takut akan timbul konflik. Mereka mundur, mereka ada di pojok, sedangkan Labas dan para aliansi pendekar yang mengaku aliansi pendekar ada jauh di tengah-tengah sana. Jadi ini polanya hampir sama Gus. Sama. Ngaku-ngaku mewakili Indonesia Timur. Ternyata oleh Indonesia Timur sendiri gubernurnya menolak itu ya, menolak pengakuan mereka. Terus ini ada lagi ngaku-ngaku mewakili Banten. Ternyata Laskar Pendekar Banten tidak merasa seperti itu, bahkan cinta kepada HRS. Terus ada lagi yang di Bekasi Gus. Bekasi itu ada mengatasnamakan FBR, Forum Betawi Rembuk. Ternyata sudah ada klarifikasinya. Ya, ada nanti linknya ditampilkan, Min ya. Ya bahwasanya FBR tidak pernah merasa untuk menolak HRS, bahkan FBR selama ini selalu kan bersama dengan HRS ya. Baik, itu sahabat Amazing Pasuruan, coba kita akan wawancara sedikit dengan Gus Jack. Jadi ini sebenarnya fenomena ini apa yang terjadi Gus? Beberapa daerah demo menolak HRS, menolak FPI, tapi akhirnya mereka blunder sendiri kan, ya mereka terbongkar sendiri. Tapi yang ingin saya tanyakan, kira-kira ini siapa dalangnya ini? Ya, pasti ini ada dalangnya kan? Ya. Ayo, monggo Gus. Ya, kita tidak bisa menutup mata Gus bahwa negeri kita, bangsa kita ini adalah ya kekuatan-kekuatan yang mengintervensi ya di tengah-tengah masyarakat kita. Buktinya apa? Buktinya pertama, sosok HRS ini seolah ditakuti, keberadaannya, eksistensinya ditakuti. Ya seharusnya kan kalau misalkan sefrekuensi ya nggak mungkin takut kan mereka kan. Orang HRS kan tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak melakukan keburukan-keburukan. Malah beliau kan mau mengadakan safari terkait dengan program beliau revolusi akhlak. Nah, ini revolusi akhlak ini ditakuti oleh kekuatan tadi itu, Gus. Jadi kekuatan tadi itu betul-betul takut dengan safari revolusi akhlak beliau. Loh, kenapa kok takut? Padahal revolusi akhlak ini gitu loh. Bukan revolusi berdarah ya, revolusi akhlak. Tapi mereka takut. Berarti mereka tidak mau akhlaknya dibenerin kan begitu. Betul. Dan logikanya tidak mau akhlaknya dibenerin. Justru menyerang akhirnya. Menyerang kan, membuat provokasi-provokasi. Nah ini sing aneh ono sing menyerang, perbaiki akhlakmu dulu, ndak berakhlak. Nah ini yang aneh banget dia. Tapi ketika ada tokoh mengatakan revolusi mental, kok ndak ngomong mentalmu perbaiki dulu ya? Ya ini ya memang like and dislike. Jadi ya wajar lah ya mereka. Tapi cobalah kita ikuti aturan main bersama. Kita ini kan masih mengadopsi
sistem demokrasi, Gus. Iya. Ya siapapun boleh berpendapat. HRS sangat boleh melakukan safari revolusi akhlak selama tidak melanggar undang-undang, melanggar peraturan-peraturan yang sudah dituangkan bersama. Nah, sedangkan yang menolak, ya boleh saja menolak. Hak demokrasi ya. Hak demokrasi mereka menolak. Tapi hanya bisa menolak yang dibolehkan. Tapi ketika sudah melakukan melebihi dari apa yang sudah disepakati, ya ini yang sudah melanggar tindakan-tindakan yang keluar dari itu. Ya berarti kan harusnya ada hukum yang memayungi itu semua. Misalkan Kan gitu. mencaci maki HRS, mencaci maki, menghina HRS, melecehkan, memfitnah dan segala macam. Ini ada hukum kan begitu. Dan HRS melakukan safari ini ya harus betul-betul dilayani oleh aparat, dilayani oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah yang mengayomi setiap hak warga negara kan begitu. Ya diamankan, dikondusifkan, dijaga. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan kan begitu. Ya intelijen di daerah masing-masing kan bergerak kan. Oh mau ada ini. Selama pergerakan penolakan terhadap HRS ini kondusif, why not? Monggo silakan apa? Tapi jangan mengganggu, mengganggu acaranya HRS kan begitu. Kalau apalagi sampai berusaha menggagalkan ya. Menggagalkan ya, ini yang tidak demokratis. Kalau masih mengadopsi demokrasi, kalau mau mengadopsi di luar demokrasi, misalkan mengadopsi KRPDW, barbar, ya hancur kita. Berarti kembali ke Orde Baru ini. Iya, rusak kita nanti, masyarakat kita ini rusak. Tapi jadi, balik nang dalang mang kira-kira siapa dalang itu? Nah, ya ini kan kok harus ada pola yang sama, Gus. Nah, iya, ini Gus. Jadi saya mengambil intermezzonya itu ya nyeretnya dari situ dulu. Ya seharusnya tidak ada yang model-model begitu, tapi mereka tetap melakukan. Berarti kan memang betul-betul sangat takut dengan revolusi akhlak ya. Terlebih takut terhadap HRS. Terlebih sebenarnya mereka anti dengan Islam. Itu saja sebenarnya gitu loh. Hanya HRS inilah perwakilan kekuatan simbol dari Islam. Simbol perjuangan Islam. Nah, polanya sama yang dari FBR Bekasi ya. Habis itu Banten. Ya, Bekasi, Banten dan lain-lain selalu ada klarifikasi. Artinya kan mereka kecolongan gitu loh. Iya. Ada orang-orang tertentu yang pastinya orang itu bayaran kan tadi katanya 50.000 kan ya. Ada yang nanti ditampilkan ya. Ada yang masang spanduk olah HRS, ditangkap oleh masyarakat ini, ditangkap oleh masyarakat, ditakoni dikai duit 50.000. Nah, itu artinya kan mereka bayaran juga. Masang aja dibayar, Gus. Apalagi terjun kan begitu. Masang banner tok iki. 50.000. Banner tolak HRS, dikai 50.000. Apalagi sapa sing dalange kayak duit iki. Berarti kan memang sistematis betul karena di daerah-daerah sama polanya gitu. Polanya sama. Hanya mereka ini orang suruhan semua, Gus. Bukan orang yang sebenarnya mereka. Orang sebenarnya bisa jadi lebih kuat daripada mereka gitu loh. Ini mainnya begitu, modelnya menggunakan orang-orang yang dianggap mereka adalah sebagai apa Gus ya, kalau mancing umpan sajalah ya. Jadi umpan saja mereka yang muncul begini-begini melakukan tadi provokasi adu domba yang tujuannya adalah seperti yang disebutkan ya, membunuh karakter dan segala macamnya lah. Juga terpancing kan ya. Ya alhamdulillah FPI kan tidak terpancing ya. Nah, ini polanya sama, berarti memang satu komando mereka dengan pola yang sama, dengan teknik yang sama, dengan jumlah massa yang sama, ya kira-kira sama gitu loh. Kenapa kok nggak ada yang banyak misalnya? Kan katanya yang nolak banyak tuh. Nah, berarti kan ya harusnya banyak kalau mau nolak, ternyata kan sedikit gitu loh. Ini bukti bahwa memang mereka baru awalan Gus, pemanasan untuk coba perang opini. Nah ini mereka menunjukkan orang-orang yang bisa dibayar ya minimal 50.000. Padahal duitnya kan akeh Gus mestine Gus. Iya. Tapi kok mampune bayar mek wong 17, wong 40. Bisa jadi orang yang disuruh ini memang banyak yang tidak mau Gus. Dan orang mereka yang sebenarnya tidak diterjunkan gitu. Iya. Karena di eman lah ya, di eman dulu gitu. Karena jangan ditampilkan ke permukaan ya. Betul. Kalau tampil ke permukaan ini bahaya akan kelihatan nanti. Akan kelihatan. Iya, betul. Nah, lalu mereka
dengan sistematis, dengan pola yang sama, teknik yang sama, toh akhirnya Allah membuka makar mereka kan. Iya. Dibuktikan dengan klarifikasi daripada institusi-institusi yang sudah melakukan penolakan terhadap HRS. Maksudnya adalah memang ini pertama mencegah safari revolusi akhlak ini jangan sampai terjadi, Gus. Tujuannya itu jangan sampai terjadi. Menggembosi perjuangan itu. Menggembosi perjuangan. Sehingga kalau HRS tidak jadi safari revolusi akhlak, berarti banyak masyarakat yang terselamatkan tanda kutip menurut mereka daripada pengaruh HRS. Kalau HRS semakin banyak yang dikunjungi daerah, ini sama saja HRS ini sudah berkoordinasi dengan seluruh masyarakat Indonesia yang nanti akan jadi satu suara. Ini yang tidak diinginkan oleh mereka. Yang akan menjadi kekuatan besar. Menjadi kekuatan besar yang menjadi semacam ini ya decision maker nantinya HRS ini. Karena memang akan menghalangi rencana jahat politik mereka. Jahat politik mereka. Nah ini pertama itu mencegah itu. Yang kedua membatalkan ya. Mencegah berarti membatalkan. Mereka tingkatannya kalau sudah mencegah berarti membatalkan agenda-agenda HRS. Ini berarti mereka menang nanti. Kalau HRS tidak sampai melakukan itu, berarti mereka menang. HRS programnya berarti tersendat, gagal, dan mengulur waktu, dan mereka lebih bisa leluasa untuk bergerak di masyarakat. Nah. Sudah mulai kelihatan ini berarti dalangnya ini. Aku sudah mulai menangkap ini. Siapa kira-kira dalangnya kan? Nah, karena betul. memang ternyata kepentingannya itu kan. Kepentingannya itu. Jangan sampai HRS itu melakukan itu. Dan berarti stagnan. Dakwah HRS stagnan. Programnya HRS stagnan. HRS harus ada di Petamburan. Kalau dulu HRS itu harus ada di Mekah, sekarang HRS sudah pulang harus ada di Petamburan. Jangan sampai keluar dari Petamburan. Nah, ini sepertinya ke situ arahnya, Gus. Iya. Nah, berbahaya ini kalau sudah HRS keluar dari Petamburan kemana-mana, ini sangat berbahaya sekali. Karena pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Terlebih sekarang kepulangan beliau sangat dirindukan oleh umat seluruh Indonesia. Dan yang beliau sampaikan kritikannya sangat tajam sehingga sulit dijawab oleh siapapun, Gus. Iya. Sulit dijawab oleh siapapun. Itu memang faktual dan logis, terkait dengan RUU Omnibus Law, beliau sampaikan begitu kritisnya ya. Betul. Sehingga sulit dijawab pancen kenyataan yang ngono. Iya. Dan ini kan berbahaya juga kalau HRS ini sampai safari tadi ya, Gus ya. Iya. Kalau dia masyarakat ini sudah satu suara, ini akan mampu mengeliminir apa-apa yang sudah diputuskan, Gus. Ya tinggal ini aja. Makanya kan paling bagus sebenarnya bagaimana untuk mengkondusifkan negeri ini. Ya sebenarnya rekonsiliasi itu paling betul. Kalau mau negeri ini aman, terus damai, terus berangkat bersama. Tapi ya hentikan dulu kezaliman ya. Nah itu soalnya kan di situ, Gus. Jangan membuat kegaduhan, buat undang-undang yang ingin mengganti Pancasila. Nah itu. Ya, dan seterusnya kan. Ini kan heran kita ini dengan orang-orang yang menolak safari HRS revolusi akhlak, tetapi kemana ketika RUU HIP ini sudah diunggah, sudah diupayakan oleh politikus-politikus yang ada di Senayan. Loh kemana mereka? Katanya pemecah belah HRS ini. Ceramahnya kotor. Ceramahnya provokatif. Tidak menyejukkan. Merongrong negara. Loh, Pancasila ini sudah jelas mau diganti jadi Trisila Ekasila. Bahkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini mau diganti juga. Loh, kemana? Anda ini kemana? Tidurkah kemarin gitu loh. Yang lebih ini kalau misalkan HRS hilang pun ya seandainya hilang dari dunia ini nggak apa-apa. Tapi kalau Pancasila Anda ini yang dirubah bagaimana? Kacau seluruh Indonesia sudah. Nah, itu coba dipikirlah bagi saudara-saudara kita yang sudah terprovokasi dengan mungkin duit sehingga untuk pembenahan Republik ini, pembenahan masyarakat seolah-olah tidak setuju gitu loh. Dan adu domba udah khas, Gus. Jadi komunis ini ya kalau saya bilang komunis ini
sudah khas lah adu domba. Iya, iya. Kan ininya kan jargonnya kan apa? Karmak itu kan ya. Aksi reaksi itu Gus ya. Yang kita dulu belajar di sekolah. Ini sudah biasa lah ya, sudah baku cara mereka adu domba dengan seragam. Seragam tesis antitesis itu ya. Betul, sintesa itu ya. Ini kan pakai seragam FBR, pakai seragam ini, pakai seragam itu. Atasnamakan wilayah Indonesia Timur. Ini. Faktanya kan mereka akhirnya Allah membuka kedok mereka. Semua, Nah, ini adalah provokasi-provokasi adu domba memang dari orang-orang yang sudah terlatih ya untuk melakukan hal itu. Terlatih dalam arti merekrut orang-orang suruhan tadi, umpan-umpan. Dan jangan, kalau kita baca ya strategi-strategi komunis itu kan memang lumayan lah, bagus lah ya. Teratur, sistematis. Jadi misalkan mereka menyusup ke organisasi ini. Buktinya memang MBR Bekasi tadi saya lihat mereka korwilnya itu mencabut KTA-nya dan memecat orang yang demo itu. Nah ini berarti kan memang benar gitu loh. Benar artinya ada oknum dari MBR Bekasi itu yang memang mungkin disusupi PKI. Betul, karena Tapi dipecat akhirnya ya. Dipecat. Kalau pernyataan beliau yang kemarin menolak ARS dipecat oleh dipecat, PR. diambil cabut KTA-nya sekaligus dipecat. Ini bukti bahwa memang ada penyusup-penyusup yang memang ingin memecah belah, Gus. Dan tidak hanya di MBR, bisa jadi di segala organisasi, karena memang cara mereka kan begitu. Jadi menggunakan senjata itu. Apa sih istilahnya? Kalau nggak salah istilahnya itu yang dipakai untuk mereka supaya bisa masuk ke dalam organisasi lalu dibenturkan. Nah, kalau sudah dibenturkan berantem bahkan bisa menumpahkan darah, ya mereka akan begini. Dan itu yang pernah terjadi tahun 65, 48. Dan di seluruh bagian bagian negeri-negeri yang sudah dimasuki oleh orang-orang komunis ya berakhir seperti itu. Dan apalagi memang kan kita melihat gini Gus, jadi mereka kan mungkin menganggap dulu HRS ketika di Mekah saja. Iya. Dengan komando dari beliau, RUU HIP, rencana jahat mereka bisa digagalkan kok. Karena aksi di mana-mana atas komando instruksi HRS kan. Akhirnya gagal. Mungkin mereka menganggap nggak Mekah masih punya pengaruh. Apalagi sekarang di Indonesia mau keliling. Bagaimana besarnya pengaruh. Nah, itu. Mungkin juga itu kan. Makanya ada pencegahan tadi, pencegahan dengan demo-demo yang marak, yang sama intinya ya, jadi provokatif lah ya, supaya masyarakat ini ada inilah Gus, ada pro kontra, sehingga pro kontra nanti kalau HRS itu memutuskan tidak jadi berarti mereka menang. Tapi kenapa Gus, misalkan ya ada pertanyaan ini, kenapa mereka tidak mau melakukan pendekatan kepada HRS, misalkan dialog, apa kak dialog misalkan mendekati, didatangi atau diundang misalkan. Ini kan juga tanda tanya, kok sedemikian takutnya, apa takut diskusi, apa merasa HRS ini memang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dibeli misalkan. Karena kan kalau kita analisa ada kan juga tokoh-tokoh yang awalnya koyok-koyok keras kepada pemerintah, ya ketika misalkan undang-undang Omnibus Law kemarin ini kan, ada yang mengatakan itu berpihak pada konglomerat. Berpihak kepada kapitalis, itu menindas rakyat kecil. Ditekani Gus, ditekani, nggak amplop coklat, berubah. Lah kenapa HRS nggak didatangi? Ya mungkin karena memang mereka tahu HRS-nya nggak bisa dibeli dengan amplop coklat, Gus, itu loh Gus. Ya betul, persoalannya kan di situ. Jadi mereka sudah tahu karakter sehingga tidak melakukan hal itu. Walaupun kita juga nggak tahu Gus ya. Di balik ini semua. Tapi upaya itu sudah pernah dilakukan Gus, dan memang gagal Gus ya. Upaya itu sudah pernah dilakukan. Bukan sudah pernah dilakukan Gus, sampai sekarang pasti dilakukan Gus. Tinggal mudah-mudahan beliau, dan kita yakin beliau itu tidak seperti itu. Gitu loh. Pasti sekarang masih dilakukan. Tidak mungkin mereka berhenti gitu loh. Mereka pasti melakukan hal itu. Kalau yang ini tidak kena, yang ini kena. Kalau kan biasanya kan kalau seorang yang kuat karakternya Gus, uang nggak mau Gus, jabatan nggak mau, perempuan mau nggak kira-kira? Nah ini makanya jabatan kan buktinya. Nah
jabatan mungkin bisa nolak. Tapi kalau perempuan, Gus, belum tentu. Makanya kan dibikin akhirnya chat itu tadi. Chat mesum itu ya. Itu diantara untuk pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Nah ini rata-rata seorang yang kuat, ya, seorang laki-laki yang kuat, baik itu politikus atau apapun, kalah dengan hal itu, Gus. Sehingga tadinya keras, ngomongnya jadi lembek. Mereka betul-betul berjuang, sekarang jadi tunduk. Nah ini kalah dengan itu. Nah terlepas dari itu, bahwa memang kalau tinjauan politisnya tadi, HRS jangan sampai pergi ke daerah safari, HRS ada di HRS harus ada di Petamburan sajalah ya. Kalau mau pengajian pengajian deh di Petamburan atau di Megamendung, terserah. Asal jangan keluar dari 2 tempat itu. Ini berbahaya buat mereka, kekuatan-kekuatan yang ingin ngangkangi Indonesia, yang ingin betul-betul memecah belah ya keutuhan NKRI sebenarnya. Nah, lalu yang lebih diamankan kepentingannya, kekuatan-kekuatan ini adalah sebuah kebijakan-kebijakan yang sudah terlanjur disepakati, semacam Omnibus Law. Nah, ini pasti ketakutan ketika memang Omnibus Law ini sudah dinilai atau disikapi oleh masyarakat, khususnya kaum buruh dan mahasiswa. Ini adalah undang-undang yang ada banyak unsur ketidakadilan. Nah, RS kan sudah memproklamirkan melawan ketidakadilan. Nah, ini bagaimana langkah ini? Nah, mereka sudah menghitung, Gus. Sudah menghitung. Waduh, kalau sudah RS ngomong melawan ketidakadilan, berjuang demi kebenaran. Nah, ini ya ketar-ketir, Gus. Ini bagaimana? Apakah bisa dieliminir misalkan? Kalau berita-berita kemarin kan nggak bisa lagi kan, melalui perpu segala macam itu, bisa nggak ketika HRS ada di sini? Kan waktu itu kan HRS belum ada di sini. Nah, dan undang-undang yang lain atau undang-undang yang akan dibikin, kebijakan-kebijakan yang akan dibikin, ya ini bisa terganggu ini kalau misalkan HRS ini sampai ke seluruh Indonesia. Ini tinjauan politisnya. Tapi bahwa ada kekisruhan begini, kalau bicara akhir zaman, ya memang zamannya begini, Gus. Ini di akhir zaman ya, dalam hadis Sahih Bukhari ya, nomor 6425 itu dinyatakan di situ bahwa nanti suatu zaman ada 2 kelompok yang saling berhadapan, Gus. 2 kelompok yang saling berhadapan, menumpahkan darah, padahal mereka wahidah, padahal mereka satu. Satu apa? Satu teriakan, satu jargon, satu akidah, sama-sama Allahu Akbarnya. Kan terbukti misalkan di mana? Di Syam, ya kan? Ini sudah terbukti semua. Sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Di Indonesia ini sudah terjadi apa? Belum. Mungkin belum, mungkin juga bisa terjadi gitu loh. Nah, ini perlu gerakan-gerakan yang preventif lah ya. Kita menyadarkan umat, menyadarkan bangsa ini bahwa kita ini sebenarnya satu bangsa yang seharusnya kita membangun bersama. Tidak ada saling curiga, tidak ada saling sikut-sikutan, saling merasa bahwa saya lebih berhak untuk negeri ini, saya lebih berhak untuk negeri ini. Tidak ada sebenarnya. Yang harus kita lawan ada kekuatan-kekuatan yang tidak kita ketahui, yang selalu membenturkan di antara kita. Itu yang paling penting. Apa tanda-tandanya mereka? Mereka tidak mau perbaikan. Tuh, Gus. Tidak mau perbaikan. Buktinya apa? Revolusi akhlak nggak mau. Dialog nggak mau. Loh, terus selama ini yang sudah bertahun-tahun yang diperjuangkan oleh ulama, diperjuangkan oleh pahlawan kita, diperjuangkan oleh founding father kita, yaitu Pancasila, mau dirubah. Nah, ini orang-orang yang sebenarnya tidak mau untuk diajak perbaikan. Sudahlah, nggak usah ngurus itu sebenarnya. Pancasila itu katanya sudah final, ya kan? Pancasila sudah final, NKRI harga mati, ya. Terus apalagi, Gus? Semboyannya, loh, ini
lawan kita itu adalah orang-orang yang mau merubah ini. Tapi kenapa lawan kita selalu dibenturkan ya, umat Islam ini dibenturkan dengan orang-orang yang jargonnya seperti ini. Ketika ada kelompok-kelompok yang mau merubah ini, mereka diem. Ini yang heran. Ada apa mereka gitu loh selama ini. Nah, itu yang perlu Baik. PR ya buat kita semua, Gus gitu. Closing statement, Gus. Harapan kepada umat melihat situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh umat agar tidak terprovokasi dan tidak mau diadu domba sesama anak bangsa ini. Ya, pertama ya kita harus memahami bahwa kondisi politik yang sekarang terjadi ini memang terkadang kita tidak mampu melihat di dalamnya ya, yang terjadi sebenarnya apa. Tapi tetap bahwa yang jadi pegangan kita adalah bahwa masyarakat kita ini, kita kembalilah masyarakat yang selalu teposliro, masyarakat yang selalu menghormati pihak lain. Terlebih lagi negeri ini masih mengadopsi demokrasi. Oke, kita ikuti aturannya semua. Kita ikuti bagaimana sih undang-undang yang ada di Indonesia. Boleh berbeda pendapat, silakan. Boleh melakukan apa saja selama tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum. Nah, perlu difahami bahwa apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, para habaib kita, terlebih khusus revolusi akhlak, ini sangat-sangat tidak melanggar apapun yang ada di Indonesia dengan undang-undang yang sudah disepakati. Tidak ada urusannya dengan undang-undang. Kita legal, semuanya legal. Maka yang menolak ya seharusnya juga mengikuti undang-undang juga. Monggo silakan menolak, beda pendapat, monggo silakan. Kalau Anda tidak setuju, silakan. Tapi kenapa kita harus melakukan hal itu, padahal ini semua perbaikan bangsa ini. Mungkin di level habaib, di level ulama ini mampu merubah akhlak kita, mampu memperbaiki akhlak kita. Mungkin di tokoh-tokoh politik kita merubah negeri ini secara politik, secara kebijakan. Ini saling saling kontrol ya. Ini yang harus kita dukung semua. Pokoknya kita menolak hal-hal yang memang sudah pertama melanggar hukum, yang kedua adalah tidak sesuai dengan budaya kita, Gus. Tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita, yaitu ulama dan para tokoh nasionalis kita. Itu, Gus. Baik, sahabat Meseng Pasuruan, berapa menit admin? 42. Masya Allah, sudah cukup panjang ulasan kita. Jadi kita berharap kepada umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya, agar tidak mau diadu domba, diprovokasi oleh siapapun yang mau membentur-benturkan sesama anak bangsa ini ya. Jadi ayo kita sama-sama berjuang. Kalau ada perbedaan, diskusi, dialog. Itu yang ditekankan oleh HRS. Ayo kita dialog, rekonsiliasi ya. Tapi hentikan dulu kezaliman. Hentikan dulu kezalimannya, kita dialog, lakukan komunikasi secara terbuka bila perlu di hadapan umat, sehingga umat ini bisa melihat ada upaya persatuan ya, ada upaya persatuan dan tidak ada upaya perpecahan. Baik, sahabat Meseng Pasuruan, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian wa akhiran wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.